Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang 1 bulan penuh Tuhan menjaga menyertai keluar masuk kami dalam seluruh bilik-bilik rumah tangga kami masing-masing. Dalam tugas pekerjaan, bahkan dalam segala aktivitas dalam pelayanan kami, setiap saat Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan di hari ini mengakhiri akan bulan Februari di tahun 2021. Kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini duduk dan mendengarkannya. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar di saat ini, akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami memasuki bulan yang baru. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepadamu ya Allah, Bapa di sorga. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang tersedia bagi kita di saat ini terangkat di dalam kitab kudus perjanjian baru. Kitab Kolose pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Manusia baru. Ayatnya yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terasa di hari ini kita ada di hari yang terakhir di dalam bulan Februari di tahun 2021. Serangkaian banyak peristiwa yang terjadi dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, tetapi juga dalam pergumulan hari-hari kehidupan kita. Dalam realitas kehidupan kita setiap saat ada begitu banyak hal yang kita alami dan kita rasakan selama 1 bulan penuh berjalan, tetapi Tuhan tak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Dia selalu ada dan menyertai dan memberkati kita bahkan dimanapun kita berada dan berkarya. Dalam kebenaran firman Tuhan di hari ini ketika kita membaca dari kitab Kolose pasal 3, secara khusus ayatnya yang ke-13, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu adalah bersabarlah dan saling mengampuni. Bersabarlah dan saling mengampuni. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini tidaklah mudah bagi kita untuk menemukan orang yang sabar. Artinya, banyak orang yang sekarang ini cepat cenderung untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cepat-cepat, mengerjakan segala sesuatu dengan instan. Dan di dalam kehidupan kita, sedalam apapun, saat ini kita melihat ketika seseorang itu menaruh luka kepada kita, kita tetap percaya dan kita harus memberikan sebuah pengampunan. Serahkan untuk Tuhan, maka Tuhan akan berperkara yang menjadi bagiannya. Kita dapat melihat itu di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan, sebab itu pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Dan yang Tuhan mau dari kita adalah memberikan pengampunan yang tulus kepada orang yang memberikan luka atau sakit bagi kita. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dalam realitas kehidupan kita saat ini, jikalau kita terus mengingat-ingat akan kesalahan kita terus mengingat akan dendam yang orang taruh bagi kita, ingatlah akan kata firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 di situ dikatakan, karena jikalau kamu mau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Jikalau kita tidak mau mengampuni, konsekuensinya maka Tuhan juga tidak akan mau mengampuni kesalahan kita. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan di saat ini ketika kita membaca bagaimana kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13 mau berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila kamu menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Yang Tuhan mau dari kita adalah memberikan pengampunan yang seutuhnya. Sebab apa? Tuhan juga mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, tidak ada yang pernah setengah, tetapi sepenuhnya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memberikan pengampunan, maka Tuhan pun tidak akan memberikan pengampunan bagi kita. Tapi yang terjadi dalam kehidupan segala anak-anak Tuhan, terkadang sulit untuk memberikan pengampunan. Masih menaruh dendam, masih menaruh rasa iri hati dan benci dalam kehidupan. Tetapi di hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana teristimewa di dalam menjalani akan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Marilah kita menghayati akan makna penderitaan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dia sabar menderita sampai ke atas puncak bukit Golgota, hal yang sama harus terjadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Berikanlah pengampunan bagi setiap kita. Sebab ketika kita mampu melakukannya, maka berkat itu akan menjadi bagian dalam seluruh langkah keberadaan kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan di saat ini sekali lagi mau menggambarkan bagi kita, marilah taruhlah pengampunan itu dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat dan mau melakukannya firman-Nya. Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman yang baru saja kami dengar. Roh Kudus bekerja bagi kami, tuntunlah kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ketika orang menaruh luka dalam kehidupan kami, Tuhan ajarlah kami Bapa untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kami. Supaya dalam kehidupan kami pun akan menjadi anak-anak Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di hari ini ketika kami boleh mengakhiri 1 bulan penuh penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami dengan semua berkat-berkat yang kami terima di sepanjang bulan ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan akan seluruh kehidupan kami memasuki bulan yang baru ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami. Kami minta ampun Tuhan kalau dalam sepanjang bulan berjalan ini, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28, ada banyak salah yang kami lakukan dan pada akhirnya menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan. Supaya dosa itu tidak menjadi penghalang bagi setiap kami untuk melangkahkan kaki kami memasuki bulan yang baru dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Roh Kudus berperkara bagi kami supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Tabura Injil pada channel YouTube Klasis Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.